action, let's go. trouble 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk semua hadirin. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ujang SM, MM sebagai dosen pada mata kuliah manajemen persediaan dan juga teman-teman semua. Semoga malam ini kita dapat diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan lancar sampai selesai nanti. Topik yang kita bahas hari ini yaitu mengenai Economic Order Quantity Management Persediaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Umul Aziza sebagai moderator dan selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Julianti, yang kedua Meliani, dan yang ketiga ada Yobeli ke BRD Pari. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung saja kepada pemateri yang pertama. Kepada Julianti, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan definisi ECOI didasarkan pada konsep mencari keseimbangan antara biaya penyimpanan persediaan holding cost dan biaya pemesanan holding cost. Dengan menentukan jumlah pesanan yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja persediaan. Mereka menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan yang dapat menyebabkan biaya tambahan. Formula ECOI melibatkan beberapa variabel seperti biaya pemesanan, biaya penyimpanan per unit, dan permintaan tahunan. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan kuantitas pesanan yang menghasilkan total biaya rendah. Manfaat utama dari penerapan ECOI melibatkan efisiensi operasional dan pengelolaan persediaan yang lebih baik yang pada gilirannya dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. ECOI manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah proses pengelolaan semua aspek yang terkait dengan persediaan barang, termasuk pengendalian, pemantauan, dan perencanaan. Economic Order Quantity ECOI dalam konteks manajemen persediaan merujuk pada kuantitas optimal barang yang harus dipesan untuk meminimalkan biaya total persediaan perusahaan. ECOI membantu organisasi untuk mencapai keseimbangan antara biaya penyimpanan dan biaya pemesanan, memungkinkan efisiensi dalam operasi persediaan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Julianti yang telah membawakan materi. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Yobelika BRD Pari. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan utama IOQ dalam manajemen persediaan. Ada 5 tujuan utama IOQ dalam manajemen persediaan. Yang pertama adalah minimalkan biaya total persediaan, mengidentifikasi jumlah pesanan yang meminimalkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan, sehingga mengurangi beban finansial perusahaan. Yang kedua, optimalkan tingkat persediaan, menentukan jumlah persediaan yang memadai untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa kelebihan, menghindari biaya penyimpanan yang tidak perlu. Yang ketiga, menghindari kekurangan persediaan, mencegah kekurangan persediaan yang dapat menyebabkan kehilangan penjualan atau ketidakpuasan pelanggan. Yang keempat, optimalkan penggunaan sumber daya, memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dalam proses pemesanan dan penyimpanan barang. Yang kelima, peningkatan efisiensi operasional, menyederhanakan dan mengoptimalkan kegiatan manajemen persediaan untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Sekian dari penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Yobelika yang sudah membawakan materi. Selanjutnya, pemateri selanjutnya yaitu Meliani. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan membacakan materi tentang manfaat utama penerapan EOQ dalam manajemen persediaan. 1. Pengurangan biaya persediaan. EOQ
membantu mengurangi biaya penyimpanan dan biaya pemesanan, sehingga menghasilkan total biaya persediaan yang lebih rendah. 2. Optimalisasi kuantitas pesanan. Menentukan jumlah pesanan yang tepat membantu menghindari kelebihan dan kekurangan persediaan, mengoptimalkan tingkat persediaan untuk memenuhi permintaan pelanggan. 3. Meningkatkan efisiensi operasional. EOKI membantu menyederhanakan proses pemesanan dan pengelolaan persediaan, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. 4. Menghindari kekurangan dan kehilangan penjualan. Dengan menetapkan tingkat persediaan yang optimal, EOKI membantu mencegah kekurangan persediaan yang dapat menyebabkan kehilangan penjualan atau ketidakpuasan pelanggan. 5. Pengelolaan kas yang lebih baik. Dengan mengoptimalkan siklus pemesanan, perusahaan dapat mengelola arus kas lebih efisien dan mengurangi penggunaan modal. 6. Menyederhanakan perencanaan persediaan. EOKI menyediakan metode perencanaan yang jelas dan dapat diukur untuk kebutuhan persediaan, membantu perusahaan mengelola persediaan mereka secara efektif. Contoh perhitungan EOKI. Economic Order Quantity atau EOKI adalah metode manajemen persediaan untuk menentukan jumlah optimal barang yang harus dipesan agar total biaya persediaan minimal. Contoh perhitungan EOKI melibatkan faktor seperti biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan permintaan tahunan. Rumus EOKI umumnya adalah EOKI sama dengan akar kuadrat 2DS per H, di mana D adalah permintaan tahunan, S adalah biaya pemesanan per pesanan, dan H adalah biaya penyimpanan per unit per tahun. Contoh, jika permintaan tahunan adalah 1000 unit, biaya pemesanan per pesanan adalah 300, dan biaya penyimpanan per unit per tahun adalah 62.000, maka EOKI dapat dihitung menggunakan rumus di atas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri Meliani. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi hari ini. Kesimpulan EOKI dalam manajemen persediaan adalah bahwa dengan menentukan kuantitas pesanan opsional, perusahaan dapat mencapai efisiensi. Dalam pengelolaan persediaan, EOKI membantu menemukan keseimbangan antara biaya penyimpanan dan biaya pemesanan, meminimalkan total biaya persediaan. Penerapan EOKI dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan pada akhirnya mendukung profitabilitas perusahaan. Baik, cukup sampai di sini. Terima kasih hari ini presentasi kami. Terima kasih kepada penonton yang sudah menonton video kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.